البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang jenis-jenis hijrah, kemudian juga hukum hijrah. Hijrah dari sisi hukumnya terbagi menjadi berapa? Indak Ismail, 3. Apa saja? Wajib kapan itu? Bagi seorang yang tinggal di negeri kafir, tidak mampu menampakkan agamanya, terus dan dia mampu untuk berhijrah. Nah, yang kedua, Zakaria, mustahab kapan itu? Seorang yang tinggal di negeri kafir mampu menampakkan agamanya dan dia mampu untuk berhijrah. Ketika mampu menampakkan agamanya, dia mustahab saja berhijrah dari negeri kafir. Taib. Kemudian yang ketiga, Mbak Muhammad, dimaafkan, ma'fun an. Kapan itu? Bagi orang yang tinggal di negeri kafir tapi tidak mampu berhijrah. Nah, dalam kondisi lemah, anak-anak, para wanita dan yang semisalnya. Ya, sekarang batasan seorang dikatakan mampu menampakkan agamanya itu bagaimana? Dikatakan mampu izharuddin inda Hudzaifah. Yaitu mujaharatul muslim bitauhid wal bara'ah mimma alaihi al-musyrikun. Taib. Dia mampu menampakkan secara terang-terangan bahwasanya dia muslim dengan ketauhidan dan berlepas diri dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nah, jadi dia menampakkan bara'ah, bukan kemudian dia menunjukkan menunjukkan ridha atau mudahanah terhadap orang-orang musyrikin. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dalilu qawluhu ta'ala innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Setelah menjelaskan tentang hukum hijrah, bahwasanya hijrah itu wajib pada asalnya, ikhwan, bagi orang-orang yang tinggal di negeri kafir tatkala tidak mampu izharuddin. Apa dalilnya? Beliau sebutkan sekarang, yaitu ayat yang ke-97 sampai 99 dari surat An-Nisa. Allah katakan di sini innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sungguhnya orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka. Nah, taib. Al-malaikah yang dimaksud di sini malaikatul maut. Malaikat-malaikat
yang diperintahkan untuk mencabut nyawa. Maksudnya yaitu apa? Malakul maut wa a'wanuh, yaitu malaikat pencabut nyawa bersama apa? Malaikat-malaikat yang lain yang membantunya. Karena konteks ikhwanifillah dalam ayat terkadang datang dalam bentuk jamak, terkadang datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk mufrad. Yang datang dalam bentuk mufrad, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, akan mewafatkan kalian, yaitu dengan perintah dari Allah, malaikat maut. Satu, malakul maut yang telah diperintahkan, ditugasi untuk mencabut nyawa kalian. Tapi terkadang datang dalam bentuk jamak, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna, sampai tatkala datang kepada mereka kematian, maka rasul-rasul kami, yaitu utusan-utusan kami dari kalangan malaikat, akan mencabut nyawanya. Nah, menunjukkan ikhwan bahwasanya malakul maut itu apa? Memiliki awan, yaitu malaikat-malaikat yang lain yang membantunya. Adapun nama dari malakul maut ini siapa? Indak wahyu. Nama malakul maut siapa? Syafiq. Malakul maut, kita tidak mendapati dalil yang sahih menetapkan namanya. Adapun yang masyhur, di kalangan manusia dan anak-anak sekolah dengan nama Izrail, maka tidak didapati dalil yang sahih tentangnya, sehingga kita tidak menetapkannya. Kita katakan malakul maut sebagaimana dalam Al-Quran. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sungguhnya orang-orang yang para malaikat wafatkan mereka, tentunya dengan perintah Allah. Zalimi anfusihim, apa ya Rabb zalimi anfusihim, Umar? Yarhamukallah. Hal taib zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Yang dimaksud di sini menzalimi diri-diri mereka sendiri dengan meninggalkan hijrah dan tetap tinggal di negeri musyrik. Naam. Maka para malaikat mengatakan qalu fima kuntum. Naam. Dan ini pertanyaan litaubih, bukan karena malaikat tidak tahu, ikhwan, tapi apa? Soal taubihi. Soal pertanyaan untuk apa? Mencela, celaan untuk mereka. Nah, maksudnya apa? Kalian ini dari golongan mana? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah kalian bersama orang-orang musyrikin? Nah, kenapa kalian masih ada di sini bersama dengan orang-orang musyrikin sampai kalian dicabut nyawanya? Jadi ini taubih, celaan bagi mereka. Kenapa kok sampai tetap terus di sini bersama orang-orang musyrikin kalau kalian mengaku sebagai sahabat-sahabat Nabi? Qalu, maka mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh. Naam, kami adalah termasuk orang-orang yang lemah di muka bumi ini, tidak mampu untuk menampakkan iman, tidak mampu untuk menampakkan agamanya, lemah di negeri Mekah. Maka para malaikat kemudian mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ini juga litaubih. Nah,
bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas untuk kalian berhijrah padanya? Kenapa kalian tidak berhijrah? Naam. Kemudian disebutkan balasannya, faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini menunjukkan bahwasanya i'tizar mereka, ikhwan, naam, uzur yang mereka kemukakan itu tidak diterima. Taib. Berarti pengakuan itu pengakuan yang tidak benar. Seandainya mereka memang benar adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu berhijrah, akan diberi uzur. Tapi tatkala pengakuan itu hanya sekedar di mulut, kunna mustad'afina fil ardh, padahal mampu untuk berhijrah, maka tidak diterima oleh para malaikat. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka azab, faulaika ma'wahum jahannam. Dan jahannam telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, dinamakan jahannam. Kenapa? Indak Maulana, neraka dinamakan jahannam. Kenapa? Karena dalamnya. Tayyib, diambil dari kata bi'run jihnam, yaitu karena apa? Sangat dalam. Tayyib. Karena dalamnya neraka ini dinamakan dengan jahannam, nas'alullah al-afiyah. Wasa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Tidak ada yang lebih jelek tempat kembali bagi manusia melebihi neraka jahannam, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang memang betul-betul mustad'afin. Mustad'af ay al-ajiz al-manghur, yang lemah, tidak mampu untuk mereka melakukan hijrah dari kalangan laki-laki, wanita maupun anak-anak. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, tidak memiliki kemampuan untuk berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Makanya disebutkan di sini hilah. La yastati'una hilatan. Hilah nakirah, ikhwan, dalam konteks nafi, memiliki makna umum. Nah, diambil dari kata haul. Ya, hilah dari kata haul bermakna kuwah. Berarti apa? La quwwata lahum 'alal hijrah, sama sekali tidak memiliki kekuatan. Nah, tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk berhijrah, baik kekuatan dari sisi dana ataupun fisik. Nah, jadi pada semua kondisinya mereka tidak mampu untuk melakukan hijrah, meninggalkan negeri kafir tersebut. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mampu mengetahui jalan menuju ke tempat hijrah. Mau berhijrah tidak tahu jalannya, bisa mati di jalan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ketika hendak berhijrah butuh apa? Butuh khirid, yaitu seorang yang ditugasi, disewa untuk apa? Untuk menunjukkan jalan. Nah, la yahtaduna sabila, tidak mampu untuk mengetahui jalan menuju tempat hijrahnya. Nah, jadi ini dua kriteria orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan udzur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan faulaika asallahu ayyafu anhum, maka mereka ini orang-orang yang betul-betul lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan kepada mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha luas pemaafannya dan maha luas ampunannya. Dan asa ikhwanifillah, datang athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, asa minallahi wajibah. Baik.
Imam Al-Qurtubi juga menegaskan asa minallahi wajibatun fi jami'il Qur'an. Maksudnya asa dalam Al-Qur'an secara keseluruhan kalau dari Allah, ya ikhwan. Allah yang mengatakan asallah, maka itu adalah mesti, yaitu pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemaafan kepada orang-orang tersebut. Athar dari siapa? Ibnu Abbas, juga dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi, tapi beliau kecualikan illa qaulahu ta'ala asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Ini satu ta'ifan. Asa dari Allah dalam Al-Qur'an yang apa? Yang tidak apa? Bermakna mesti, yaitu pada ayat di surat apa? Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu indak nabil At-Tahrim. Naam. Dan faidah pada firman Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan dengan asa seperti ini, ya ikhwan, padanya dua faidah. Ketika disebutkan asallah. Naam. Al-awwal li'alla yaqtara al-insan bi'afwillah faya'man makrah. Agar seseorang itu tidak tertipu sehingga merasa aman dari apa? Dari makar Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kepada pemaafan. Makanya apa? Didatangkan dengan lafaz asa yang memiliki na'am, harap. Ya, terkandung padanya harapan, walaupun sebenarnya Allah pasti akan memberikan bagi orang-orang yang memenuhi kriteria itu. Sehingga ketika ada asa di situ, seorang menggabungkan antara khauf dan raja. Baik. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwasanya meninggalkan hijrah, anna tarkal hijrah amrun mudayyak. Meninggalkan hijrah itu perkaranya sempit, tidak boleh diperluas. Oleh karena itulah apa? Yang mendapatkan uzur saja Allah katakan padanya apa? Asallah, semoga. Masih ada isyarat khawatir, masih dikhawatirkan tidak mendapatkan ampunan, ya tidak? Nah, ini dua faedah didatangkannya asa dalam ayat ini. Ini juga menunjukkan tentang wajibnya hijrah dan apa bahayanya seorang meninggalkan hijrah apabila dia tinggal di negeri kafir, mampu berhijrah, dan dia sendiri di negeri itu tidak mampu idharuddin. Dan Allah Subhanahu wa taala gabungkan di akhir ayat ini antara apa? Dua nama, ya ikhwan, afuwan ghafura. Naam. Yang secara umum padanya apa? Terkandung makna pemberian ampunan terhadap dosa-dosa. Akan tapi ketika digandengkan antara dua nama ini, ya ikhwan fillah, afuwan ghafura, terdapat faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatajawazu 'anil dzunub wa ya'fu 'an ashabiha wa yasturuha 'anil nas fala yafdahuhum. Yaitu Allah ampuni dosa-dosa dan maafkan, serta Allah akan menutupi dosa itu, tidak Allah buka. Tidak Allah buka, tidak Allah permalukan hamba tadi di hadapan hamba-hamba yang lain. Sehingga ditegaskan fabil afwi yazulul marhub wa bil maghfirati yahsulul matlub. Dengan afu, mendapatkan pemaafan, maka hilanglah apa yang dikhawatirkan. Wabil maghfirah, dengan adanya pengampunan,
maghfirah, maka didapatkan yang diinginkan. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh Allah, ditutup aibnya. Naam. Sehingga digandengkan di sini afuwan ghafura. Dengan afu dia mendapatkan pemaafan, dengan ghafur dia mendapatkan apa? Penutupan dari dosa-dosa itu, sehingga tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hambanya yang lain. Baik. Ini ayat tentang hijrah. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumiku itu luas, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Fa iyaya fa'buduni, asalnya ada ya. Naam. Qala al-Baghawi sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladziina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Imam Al-Baghawi mengatakan sebab turunnya ayat ini pada kaum muslimin yang berada di Makkah tidak berhijrah, maka Allah Subhanahu wa taala panggil mereka dengan panggilan keimanan. Ya ibadiyalladzina amanu. Taib. Dan penyebutan dari Imam Baghawi ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan hijrah ikhwan tidak sampai derajat kafir, karena masih dipanggil dengan panggilan keimanan. Akan tapi mereka ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terjatuh dalam dosa besar. Nah, tapi tetap Allah memanggil mereka dengan apa? Ya ibadiyalladzina amanu. Taib. Di sini sekaligus bantahan bagi orang-orang Khawarij yang menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu